Channel Peristiwa yang Budiman. Hari ini saya berada di rumah salah satu keluarga warga Jemaat Gereja Kalimantan Panglis yang ada di Kabupaten Maluku Timur, khususnya di Desa Jaweten. Saya menghadiri ibadah dalam rangka pembacaan. Salam sejahtera matakan tekan tubuh. Semoga pemirsa di luar sana permisi aku izin tega untuk menyaksikan dan pertama tega keluarga dia tega tubuh Jemaat sehari kesempatan ini rumah tangga bersama dengan kami hamen pertanyaan bukit neo perkumpulan Takamhan Andraina yang ada di sini. Selamat. sesuai Andri. Pelayanan pada sore hari ini. Liturgi yang sudah disiapkan oleh keluarga sepenuhnya menjadi panduan. Dan selagi terima kasih buat kehadiran Pak Evangelis Peristiwa STH Esos MM yang adalah perpanjangan tangan dari Majelis Sinode GKI Banjar. Berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Damai sejahtera atas saudara sekalian yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Yang mati yang pasti memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu, kita akan meneguhkan persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Dan kita akan mendengar sabda kebenarannya. Sebelum saya membacakan dan memperdengarkannya bagi kita, mari saya mengajak kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di tempat kemuliaan yang maha tinggi, kami datang membawa iman dan pengharapan kami yang kami rangkaikan di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami yakin dan percaya taburan firman Tuhan dalam bentuk berkat berbunyi apabila 2-3 orang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan hadir dan memberkati orang-orang demikian. Bersama dengan jajaran keluarga, rumah tangga, dan kami sekalian jemaat Tuhan, kami pun mengalaskan pemberitaan firman Tuhan ini dan berseru kepadamu ya Allah melebihi jumlah yang telah disabdakan oleh Tuhan. Untuk itu dengan penuh iman percaya kami yakin Tuhan telah hadir dan memberkati persekutuan ibadah ini, sehingga memberikan dampak iman dan pengharapan, bahkan menuntun setiap kehidupan kami kepada kehidupan yang berkenan bagi sesama kami manusia, lebih-lebih berkenan di hadapan Tuhan. Seraya kami memiliki hati iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk terus setia menopang dan melawat setiap perjalanan kehidupan kami ketika kami berjumpa dengan sederetan pergumulan kehidupan yang tidak setiap waktu membawa kami kepada keadaan yang menyenangkan. Tapi sungguh sering hati dan pikiran kami sebagai manusia berada dalam kegelisahan karena berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Tetapi dalam keadaan demikian kami sungguh mengimani kami memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Immanuel yang menyertai kami sampai berkesudahan. Sore hari ini Tuhan, kami ingin meneguhkan setiap iman dan pengharapan melalui kebenaran sabda firman Tuhan, yang di dalam persekutuan ibadah ini sungguh kiranya menguatkan hati dan kepercayaan iman kami kepadamu ya Allah. Maka diberkatilah hambamu yang menyampaikan dan membawa firman ini, sekalipun kami bukan
pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi dengan iman dan keyakinan kami yakin dituntun dan dipelihara serta dilawat dan dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga menambah iman pengharapan kami. Demikian diberkati secara khusus keluarga, rumah tangga, dan kami sekalian jemaat Tuhan. Sehingga melalui firman ini kami akan hidup di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pergumulan setiap pribadi kami. Inilah doa iman pengharapan yang kami hantar kepada-Mu ya Allah dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun nas yang menjadi dasar persekutuan ibadah kita sore hari ini untuk memperlengkap pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga dengan iman dan pengharapan, kami mengambil dari kitab Perjanjian Lama Kejadian 35 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu atas kuburannya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Allah bersabda, adalah yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu, memelihara dan memberlakukannya dalam hidup setiap pribadi kita. Haleluya, saudara-saudara. Suatu kalimat rohani yang melawat setiap pribadi manusia sekaligus mengingatkan bahwa Allah menghendaki ada persekutuan yang terus-menerus antara kehidupan manusia dengan Ia sebagai sang pemilik kehidupan pencipta langit dan bumi itu. Maka secara khusus bagi Ine Agus, anak-anak, saudara bersaudara, dan kita sekalian jemaat Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Karenanya Allah mengingatkan, apabila engkau ingin hidup dalam damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan, maka dengarkan, pelihara, dan berlakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari ini? Apakah benar setiap ketika kita mau mengawali seluruh pergumulan dan perjalanan hidup ini, kita mengawalinya dengan mendengar sabda kebenaran Tuhan, lalu memelihara dalam hati kita, lalu memberlakukannya? Karena dengan demikian sungguh Allah memberikan satu janji berkat, akan diberkati dan memperoleh damai sejahtera. Dan kita sama-sama mengimani dan mengetahui bahwa ketika Allah menaburkan janji berkat tidak pernah gagal. Dan Allah itu tidak pernah berbohong. Janji Allah dalam bentuk berkat selalu benar, ya dan amin, dan selalu kemudian dikabulkan dan menjadi satu nyata. Tapi memang tidak semua manusia kemudian menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Satu contoh, saudara-saudara, kitab Kejadian melalui pribadi Yakub sebagai tokoh Alkitab. Ia pun berjalan dalam kehidupan dan berjumpa dengan sederetan pergumulan hidup. Setiap kehidupan manusia itu memiliki yang namanya pribadi atau jiwa atau psikologis. Di dalam kejiwaan menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, semakin kita sayang, semakin kita merasa memiliki terhadap sesuatu, maka ketika kita akan berpisah atau kehilangan, maka jiwa kita semakin menderita dan merasa sakit hati. Bagaimana kemudian ketika konkret perpisahan yang harus dilewati dan terjadi bagi pasangan hidup yang telah diikat dalam satu pernikahan, yang saling menyayangi dan mengasihi, telah menjalani lembar-lembar kehidupan begitu panjang, banyak hari-hari yang dilewati. Dan pada akhirnya kita harus memahami bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan fana. Allah telah menjanjikan dan memberikan pemahaman bahwa dunia yang kita tempati ini bukan tempat kediaman yang kekal. Diberikan satu perumpamaan kehidupan hanya bagai bunga rumput di padang, ia tumbuh berbunga dan berbuah, tapi ketika angin melintasi maka akan tidak ada lagi ia, bahkan tempatnya tidak mengenalnya. Begitu saudara-saudara singkatnya kehidupan. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh tokoh Alkitab Yakub terhadap istrinya. Saya membaca ulang kitab Kejadian ini, saudara-saudara. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu atas kuburnya.
Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Saudaraku, bagaimana mungkin kalau kita melihat bahwa di dalam konteks perpisahan di mana jiwa kita kehilangan seorang yang kita kasih, lalu kita bersyukur. Saudaraku, pemahaman ini penting sekali untuk diterima dan dipahami oleh setiap orang yang mengimani tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, memang Allah memberikan satu pengajaran bersyukurlah dalam segala hal. Dan ketika kita merasa kehilangan melalui perpisahan kematian, Injil Yohanes 14 menjawab, jangan gelisah hatimu. Karena kematian orang dalam memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus hanyalah jalan untuk sampai kepada kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan. Maka saudara barang tentu Ine Agus dan keluarga mengawali segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka dengan mendengar dan memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mereka dimampukan untuk melewati banyak waktu. Sekalipun harus kita akui tidak mudah bagi kita untuk menjalani kapasitas sebagai orang tua tunggal di tengah perjalanan kehidupan ketika harus ditinggal mati oleh pasangan hidup. Tetapi kemudian syukur yang muncul dari hati pribadi keluarga rumah tangga di tempat ini. Yang pertama, sekalipun tidak lagi hidup bersama-sama dengan suami terkasih, tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Terbukti sampai hari ini berada dalam keadaan sehat, makan minum dalam keadaan baik, berkat Tuhan berkelimpahan mencukupkan perjalanan kehidupan keluarga, bahkan membalut luka hati dengan satu sukacita yang Tuhan nyatakan bagi keluarga rumah tangga di tempat ini. Itulah salah satu syukur yang diungkapkan sehingga mengundang kita sekalian untuk menggenapi rasa syukur itu. Syukur yang berikutnya adalah mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan kemampuan dan waktu untuk memperbaiki, yaitu pemakaman tempat peristirahatan orang yang pernah menjadi pasangan hidup yang dihormati dan dikasihi. Oleh karenanya saudara-saudaraku, di bagian lain perintah Tuhan kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Karena bagian penghormatan yang kita berikan kepada orang tua bagi anak-anak maupun istri terhadap suami atau suami sebaliknya terhadap istri, salah satunya ketika memang sudah pergi mendahului kita melalui kematian, kita memberikan tugu peringatan. Sebagai bukti kasih sayang kita tidak pernah lengkang oleh ruang dan waktu. Sebagai pertanda bahwa kita terus mengingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah terjalin. Yaitu bagian daripada kehidupan yang sudah menjadi sejarah dan catatan baik dalam hidup ini. Tentu bagi Ine Agus akan mengingat kebaikan-kebaikan almarhum suami, serta memberitahukannya kepada anak-anak agar menjadi teladan di waktu yang akan datang. Syukur yang berikutnya, bahwa ia pribadi yang dimampukan oleh Tuhan membuka kembali lembaran baru, bahwa menyediakan hati untuk pribadi yang lain sebagai pengganti. Walaupun itu tidak mudah, saudara-saudara, saya bisa membayangkan. Tentu ketika kita membuka lembaran baru, kehidupan yang baru tidak ada disalahkan dari segi etika, estetika, moral, maupun dari tatanan ajaran kerohanian yang kita miliki. Berbeda kalau saudara-saudara berpisah melalui perpisahan masih sama-sama hidup. Tapi ketika perpisahan memang dikehendaki oleh Tuhan melalui kematian, maka suatu sukacita yang besar apabila kemudian bersemi hati itu kembali menerima pribadi yang lain sebagai pengganti dengan penuh harapan menyerahkan kepada Tuhan yang baru ini harus lebih baik, paling tidak sama dengan yang dulu. Kira-kira Kairo Inagos lah. Tentu syukur yang demikian saya kira berkenan di hadapan Tuhan, tidak disalahkan. Tapi ketika saudara-saudara menutup pintu dan mematikan perasaan, barangkali itu yang salah. Tapi ketika kita membuka dan memberikan satu kesuburan perasaan untuk kemudian kembali menemukan pasangan hidup, itu boleh-boleh saja. Dan sah-sah saja. Keluarga rumah tangga yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, perjalanan setiap kehidupan kita ini memang mengalami musim-musim kehidupan yang pergi dan datang silih berganti. Tidak semua musim kehidupan sesungguhnya baik untuk diingat.
Tapi ada bagian-bagian kehidupan yang perlu untuk terus kita ingat, yaitu salah satunya adalah kebaikan. Dan hari ini saya kira sebagai bukti bahwa keluarga, rumah tangga, dan seluruh handai taulan tidak melupakan jasa dan figur seorang pribadi Ama Agus sekalipun ia telah pergi. Tetapi kemudian kita tetap memberikan perlambangan cinta kasih secara khusus bagi Ine Agus dan keluarga lainnya, yaitu dengan memugar kembali dan mengingat bahwa di sanalah almarhum dimakamkan. Dan di sanalah sebenarnya semua suka dan duka secara duniawi harus kita ikhlas untuk melepaskannya. Sebagaimana juga perasaan Yakub, saya yakin dan percaya pada saat istrinya meninggal karena bersalin. Sekali lagi saya membaca ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang ini. Saudaraku, ini boleh jadi kita pahami sebagai keteladanan yang telah dilakukan oleh tokoh Alkitab Yakub terhadap istrinya ketika harus terjadi perpisahan dalam bentuk kematian. Setidak-tidaknya Yakub mengungkapkan cinta kasih dan memberikan keteladanan serta contoh bagi kita sekalian. Ada pada sampai puangna itu. Mari paling setidaknya kita membuat tugu sebagai peringatan. Disitulah belahan jiwa kita dimakamkan dan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya kembali pulang ke pangkuan Bapa di sorga kepada Sang Halik. Dan inilah yang diikuti oleh kita barangkali sebagai landasan dan dasar bagi setiap kita ketika berpisah melalui kematian seperti ini. Tetapi di bagian lain saya sering berkhotbah bahwa saya katakan amun ma'anyan ro ngajar santar penyesalan rohang habariam. Ada banyak pribadi yang tidak menggunakan waktu dengan bijaksana ketika masih diberikan kesempatan untuk hidup bersama. Kadang-kadang tidak jarang antara hubungan orang tua dengan ayah, anak-anak kurang memberi respek kepada orang tua. Bahkan di masa tua, ayah dan ibu tidak jarang kemudian orang menempatkan mereka di panti jompo karena merasa beban bagi orang tua. Demikian ketika kapasitas hubungan suami istri terjalin dan berjalan, tidak jarang kita kemudian membuat kalimat-kalimat yang tidak nyaman terhadap pasangan hidup kita. Padahal ketika dulu mengawali perasaan cinta hingga lapang sukup eleh waktu nanamnya dami kay panalo. Dami kay panalo ro hingga ala semprot iro inay na paharong gusok pamaro amun kan babayan maaf harus besaramin maru mati malining dan sebagainya. Dami saud diikat dalam cinta kasih melahirkan anak rueh telu, tidak lagi memberi daya pikat babarat bapaner pakai iro inay hingga kabun tausul mabatayok engubukat wah abe setara. Kita tidak saling memikat, saudara-saudara. Kepada orang tua kita kadang tidak memberikan penghargaan, tapi demi mateng bulu bayi mat nutung lampu ngatet mayaro ngatet iru inay ngono aheng. Oh, eoko ama ka sahala tapi kurang bijaksana. Jakani lagi welu mamen mama Ini juga peringatan dan saya menjangkau serta melawat hati saudara-saudara sekalian. Karena sekali lagi memiliki rasa cinta kasih terhadap orang itu adalah anugerah. Anugerah yang harus dipelihara. Bayangkan indahnya perasaan itu ketika kita menyayangi orang itu. Luar biasa, saudara. Ini aku katelo, naon ka inam, airo. Maka usah aku pengadiki. Tapi tidak jarang kemudian ketika sudah melahirkan anak rueh telu, mulai mbau-bah. Buampen ka itu, engkau apa yang tekia uyuh berjuang untuk meraih buah hati kita. Tapi dami haut buba barat. Akibat daripada kita ketidakhati-hatian kita, maka akan muncul penyesalan, saudara-saudara. Tidak sedikit. Nyairo amun ma'anyan ulun puteng ngajar santar penyesalan nang habariap. Paswa menyesal dahulu. Persekutuan ibadah kita sore hari ini sekaligus melawat dan memberikan satu peringatan apabila saudara masih diizinkan memiliki pasangan hidup. Maka sayangilah dengan baik-baik. Berilah pujian sekali-sekali terhadap pasangan hidup kita. Jangan selalu meremehkan. Karena yang sering terjadi perbandingan dinong ulun nyaru anu inon saulah dinong ulun niro sabatulah. Biar kawe kae ulun tatap batulah pangakae ada nama ulun. Karena kalau saudara-saudara mulai memuji yang di luar sana, maka rumput tetangga bisa lebih hijau dan itu bahaya, saudara-saudara. Maka karenanya teruslah memberi
Terus ngagak sama pasangan hidup. Jangan berhenti ngagak. Iya. Harus dipikat pasangan hidup kita. Tapi kalau kita sudah ngagak, hanya tetap anggaran ulahan elah. Itu tanggung jawab nih. Sikap ini dari Tuhan. Bila saudara tidak memberikan pikatan, itu ada kesalahan pada diri saudara. Kalau sampai rumput tetangga lebih hijau. Amun ini Agus, nepong malu. Ninong rumput tetangga lebih hijau hanya pada hati ini bebas. Itu wajar. Ialah aku pada tahu sih nggak wajar pada amun ini. Yang hijau. Kuda itu terserah Allah Ta'ala. Saudaraku, begitu juga dengan hubungan antara anak dan orang tua. Tidak jarang anak-anak itu kemudian kurang menghargai orang tua. Amun dia lagi kabaya, hayo dia lagi pakataru. Dami sahur matu pakataru, bunte abe lagi kataru. Padahal perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Namun aku mulai sembayang laku ulun membatona, amun ulun mengingatkan ulun matu pasti nasiro eleko. Supaya hereka itu ku. Dia puang butit hina lagi sehingga ulun tak tahu saudara marau lar ngatek ulun matu mapanti jompo tukang urus. Kabe bangun niro kunoko. Dami na tahiti iro ungkop. Tuh ini. Ari silaka kunoko. Oleh karenanya saudara-saudara, jika masih punya orang tua, sayangilah orang tuamu dengan baik. Lait nanam ni mahaut mahi kue warang menang aku hau kainam. Hingga lait pokoknya. Karenanya sekali lagi hubungan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita memiliki rasa cinta kasih terhadapnya. Pelihara karena itu adalah anugerah. Jangan sia-siakan anugerah saudara-saudara. Ketika saudara menyayangi suami itu juga anugerah. Ketika suami menyayangi istri itu juga anugerah. Maka pelihara itu dengan baik. Pausah kolek kawan lagi. Hanya iro lewat batulan. Biar kami kadang-kadang membosankan dan sebagainya. Tatap kelola tubuh dan jiwa agar menyenangi. Karena memang perjalanan kehidupan saudara-saudara itu akan berjumpa dengan pergumulan. Saudara-saudara, Pemazmur 23 berfirman di dalam ayatnya yang kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Injil Yohanes 14 berfirman, jangan gelisah hatimu. Itulah bagian-bagian jawaban ketika manusia ini berjalan dan melewati pergumulan hidup. Karena tidak satupun di antara kita yang luput dari pergumulan kehidupan. Ekat kafe takap nadap nih. Ada orang yang menghadapi pergumulan kehidupan itu mengandalkan emosional. Ada pula yang mengandalkan firman Tuhan sebagai tempat berlindung dan berteduh. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk ini Agus, selama ini saya yakin dan percaya ia mengandalkan Tuhan bersama dengan anak-anak dan keluarga rumah tangga. Ia percaya bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai sampai berkesudahan. Kalaupun sore hari ini saya mendengar komentar dari keluarga sudah terbuka hati dan mungkin tidak akan lama lagi akan menemukan pasangan hidup. Itu juga satu karunia yang luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Maka karenanya pesan yang terkandung di dalamnya, kita harus menghargai pernikahan yang kudus, yang diberkati. Karenanya saudara dan saya, kecuali maut yang memisahkan, baru hubungan suami istri itu boleh dan dibenarkan oleh Tuhan. Maka biarlah firman ini memperkuat hati dan keyakinan kita untuk terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan kehidupan, tetapi kita jangan sekali-kali meninggalkan dan melupakan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kalaupun ia telah mati, kenangkanlah kebaikan-kebaikannya dan lakukan apa yang dikehendaki olehnya dalam bentuk perkataan, pikiran, dan perbuatan. Terpujilah Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kita di dalam ibadah syukur pembaturan keluarga rumah tangga di tempat ini. Biarlah firman ini sekali lagi tinggal diam dalam hati setiap pribadi kita. Menuntun kita untuk berproses menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Tuhan. Terakhir sekali lagi saya menghendaki dan mewartakan bahwa dengarkanlah akan firman Tuhan, pelihara dan berlakukan. Maka kepada pribadi yang demikian pasti memperoleh damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan. Selamat berjuang untuk terus dalam hidup ini mengandalkan firman Tuhan, memelihara dan memberlakukannya. Walaupun tentu tidak semudah kita mengucapkan, tapi harus ada usaha yang kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang berkenan. Sama halnya dengan saudara-saudara dan saya ketika rindu kepemimpinan Kalimantan Tengah akan berubah. Maka jangan semua atau jangan satupun kita yang diam. Mari kita semua bergerak, berjuang sesuai kapasitas kita masing-masing. Tidak usah berjuang mengeluarkan uang. Tidak usah berjuang harus ke sana kemari. Tapi ketika saudara ada kesempatan untuk berbicara, bicaralah tentang figur yang Anda maksud.
sampaikan kepada keluarga kita. Berikan pemahaman bahwa memang selayaknya kita mendukung UTUS. Demikian halnya ketika saudara menginginkan berkat Tuhan ada pada kehidupan saudara dan saya. Setiap waktu ketika kita berbicara, maka jadilah surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang bahwa kita pewaris kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan dan untuk kita sekalian jemaat. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian.